Kalau saya Mas, saya tuh ngefans sama beliau sebelum presiden. Oh, ngefans? Ya, sebelum presiden melihat beliau di wali kota Solo, masuk DKI, itu langsung, politik enak juga nih. Dulu males Mas, dulu males main politik. Mau nggak terjadi apa terjadilah. Tapi begitu beliau turun di Jakarta dengan segala kerendahan hati, dengan tata cara yang beliau lakukan, saya bilang, wah ini energi baru nih buat Indonesia. Saya ikut tuh 2014 tanpa berpartai, sebagai musisi, sebagai seniman, sebagai rakyat biasa, turun. Perjalanannya waktu, beliau duduk menjadi presiden. Ada masa-masa yang indah di saat kampanye di 2014 itu yang membuat saya dekat. Mungkin saya GR, tapi saya yakin saya nggak GR. Saya dapat 2-3 kali pertemuan. Kalaupun saya jauh dari beliau, jarak 5-6 orang, beliau selalu bilang, Mas Andre, 5 kepala di depan saya Mas. GR saya Mas. Pada belakang ya? Iya. Ada 5. Tapi beliau melihat Mas Andre? Iya, jadi beliau memanggil, Mas Andre, saya samperin. Oh. Kalau Mas mau lihat lagi rekam jejaknya, Mas buka Hari Musik Nasional, seluruh musisi papan atas ada di Istana Negara. Ketemu Pak Jokowi. Saya diberikan sepeda hari itu Mas. Iya. Gimana ceritanya kok Mas Andre bisa dapat sepeda dari presiden? Jadi Pak Jokowi bikin apa nanya nama ikan? Nama pulau Mas. Oh, nama pulau. Oke. Nama pulau. Gimana ceritanya? Jadi sebut nama pulau. Semua angkat tangan kan? Ya. Beliau lihat saya. Beliau bilang, Mas Andre, saya ke depan. 5 pulau. Tan selesai 5 pulau, lolos 5 pulau. Lolos. Langsung beliau bilang, Mas Andre, sebelum ambil sepeda, nyanyi boleh? Oh, diminta nyanyi. Jadi saya nyanyi lah. Kenapa saya nyanyi Widuri? Pertama adalah saya menghargai Pak Adriadi sebagai penciptanya. Jadi juga hadir. Dan beliau duduk sebelah saya. Oke. Saya bisa aja nyanyi Kuta Bali. Iya. Tapi saya merasa lebih tepat kalau saya nyanyi Widuri. Iya. Pertama, Pak Jokowi juga tahu lagunya. Iya. Jadi Pak Jokowi ikut nyanyi. Hari itu, Iya. Pak Adriadi naik ke panggung, nyanyi bersama saya. Kita nyanyi. Karena musisi semua nyanyi. Widuri, elok bagai rembulan. Indah suasana itu. Dan itu memang lagu Ambong Nanisi juga. Bona itu Poli. Penyanyinya. Ya. Lagu punya Adriadi. Pak Adriadi. Okay. Nyanyi Om Bob. Ya. Oli. Dan top banget. Jadi suasana itu terbawa terus Mas. Mungkin saya seniman, jadi pertemuan-pertemuan dengan Bapak itu punya arti-arti tersendiri. Ada beberapa lagi pertemuan yang membuat saya merasa dekat. Nah, saya nggak terlalu banyak berpikir tentang apa yang sekarang terjadi ya. Maksud saya gini, kan pemilihan sudah selesai. Ya. Semua sudah harus bergerak kembali. Ya. Pertarungan sudah selesai. Panggung udah kosong. Ya. Lampu udah mati. Betul. Kerja sekarang. Dibutuhkan kerja keras. Kenapa? Tantangan berbeda. Kondisi berbeda. Nah, saya sebagai seniman melihat bahwa ada rasa terima kasih yang kita perlu berikan kepada presiden yang sudah berbuat begitu banyak buat republik ini. Saya nggak pernah tahu kereta api cepat loh Mas. Iya. Saya kalau mau naik kereta api cepat mesti ke luar negeri. Sekarang saya pulang kampung ke Bandung, saya baru menonton Netflix, udah nyampe Mas. Belum selesai? Belum nyampe Mas. Ada hal-hal yang gampang-gampang aja yang rakyat-rakyat biasa ini bisa melihatnya. Pulang lebaran, dulu susah. Sekarang pulang lebaran bisa 2 jam, 3 jam sampai. Ada banyak hal yang harus kita syukuri. Dan jujur waktu tahun 2019, saya ada di Surabaya. Saya di Surabaya, di Tugu Pahlawan, Surabaya, kampanye Bapak, Pak Jokowi. Sambil nunggu Pak Jokowi, saya tulis lirik. Itu saya lagi terbakar-terbakarnya Mas, 2019. Melihat seorang Joko Widodo. Saya tulis, menjadi dirimu harus rela merendahkan hati. Menjadi dirimu harus rela merendahkan hati. Merendahkan hati, oke. Kedua, menjadi dirimu harus rela berkorban tanpa pamrih. Yang ketiga, menjadi dirimu harus mampu melihat yang tak pernah terlihat. Kau selalu di hati, kau Joko Widodo. Wow. Gak perlu saya nyanyi di sini, biar nanti Bapak undang lagi saya. Itu tahun berapa? 2019. Gitu kira-kira. Nah, waktu dengar beliau bilang pulang dari Vatikan, saya kok tiba-tiba terenyuh. Gimana caranya ketemu beliau ya? Singkat cerita, itu yang seperti saya tadi bilang. Minta waktu Jumat, dapat
Selasa. Tapi Selasanya saya ada acara, saya minta ke Rebo, orangnya beliau bilang, oke, Bapak siap di hari Rebo. Bayangin, presiden ini bos. Mau manggil Presiden bos. karena Mas Andre. Siapa gua bos? Ya. Siapa gua? Berarti memang seorang Andre Hahanusa menjadi sesuatu juga dalam apa? Tidak, jangan dipikirin pikirannya itu, jangan dipikirin Pak itu. Jokowi. Jangan dipikirin bahwa beliau memang rendah hati. Beliau memang mengingat. Itu dua hal yang saya bilang. Oke, ini menarik ini. Mas Andre bilang Pak Jokowi itu rendah hati, tanpa pamrih, ya kan? Artinya begini, kalau selama 10 tahun memimpin republik ini, ya dengan prestasi yang nyata yang kita sama-sama rasakan sebagai rakyat, tapi tiba-tiba ada sebagian saudara-saudara kita juga, ya, yang tanpa perasaan, ya, memberikan tudingan-tudingan yang boleh dikata nggak semua orang juga bisa menerima itu. Tapi benar, syair yang Mas Andre bikin itu, sabar, rendah hati. Dalam berkomunikasi secara face to face seperti ini dengan Pak Jokowi, apa yang Mas Andre rasakan dari seorang Jokowi itu? Sosok yang seperti apa? Beliau itu sangat-sangat karismatik, punya rasa persahabatan yang tinggi, dan mau mendengar. Yang mahal itu mau mendengar. Buat saya lumayan banyak berbicara, karena 1 jam 20 menit itu lama buat saya, di depan presiden ke-7. Jadi, untuk seorang presiden yang bisa mendengar dan tidak mengambil intervensi lebih banyak mendengar ya? Lebih banyak mendengar. Buat saya, wow. Saya respect, full respect. Kalau ini langit-langitan, saya nggak ikutan deh. Saya ini rakyat biasa, Mas. Rakyat biasa yang habis acara pertarungan, ya saya kembali ke panggung, saya kembali ke keluarga, saya kembali, kalau orang yang lain kembali ke sawah, ya dong. Iya. Semua hidup biasa lagi. Nah, saya nggak tahu tuh apa yang mau saya anggap beliau punya kekurangan ya. Saya lebih melihat sisi lain, melihat sisi kelebihan. Saya tidak melihat donat itu bolongnya. Saya melihat donat itu donatnya, isinya. Itu aja saya. Jadi saya lebih kepada, ya, kalau kita ujian, kalau kita dapat 10 soal, 2 salah, masih benar 8, masih lulus, Mas. Masih lulus itu. Jadi saya pikir siapa sih yang nggak punya salah? Tuh. Jadi saya selalu berpikir bahwa dari ekspresi wajah, muka, ya, ada nggak sih tudingan-tudingan yang banyak kita dengar ini, wajah seperti itu yang Mas Andre lihat dari mukanya Pak Jokowi? Yang tulus, yang Pak takzim. Jokowi itu dari dulu kayak gitu, Mas. Nggak ada yang berubah. Dari saya temuin 2012 itu begitu. Sama. Oh, Mas Andre. Itu hal-hal yang itu sama banget, Bos. Jadi nggak ada yang berubah dari beliau tuh. Buat saya asik nih orang nih, keren. Jadi apa ya? Saya nggak mau melihat kalau air gelas setengah, saya nggak mau melihat kosongnya deh. Saya ngeliat yang penuhnya aja. Saya rasa itu lebih baik supaya kita bisa sama-sama meniti jalan panjang ke depan ini. Ya musisi, Mas. Saya ini mau berpolitik karena pertama beliau, kedua saya mau bermanfaat untuk orang lain di politik ini. Berarti berpolitik karena Pak Jokowi ada berpolitik juga dan ingin mengikut gaya berpolitiknya Pak Jokowi, gitu maksudnya? Iya, jadi apa yang misalnya beliau tanamkan, turun ke warga, turun ke jalan, turun ke itu kan di teladan yang menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Lihat yang semua dilakukan, semua bermanfaat. Buat saya semua bermanfaat, Mas. Musik juga berbeda. Dengan adanya beliau keluarin dana Indonesiana, dana abadi di saat beliau menjabat. Sekarang ketok palu di zaman Pak Prabowo, 5 Mei kemarin. Menteri Kebudayaan, golkan. Ada dana Indonesiana namanya. Ya, baru-baru ini. Ya, 5 Mei kemarin. Dana Indonesia. Ya, nah itu hasil dari diskusi kita orang-orang seniman budaya dengan Pak Jokowi dulu di Istana Bogor. Itu tindak lanjut. Iya. Yang dilakukan oleh Menteri Fadlizon sekarang itu tindak lanjut dari yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi. Di 2019. Ketok palu 5 Mei kemarin. Iya. Begitu juga Parekraf, ketok palu juga dananya. Ini nanti ada dananya, ada 2 dari Parekraf, dari budaya. Jadi insan musik, insan budaya seni mendapat manfaat. Nah, tadi kita seperti itu. Nah, angle-nya saya jujur ingin bicara di Solo itu untuk Indonesia Timur. Wajah beliau begitu ngomong Indonesia Timur berubah, Bos. Mas Bud langsung bagaimana? Kayak senang sekali gitu ya. Langsung berubah. Oh, iya. Nah,
bisa disaksikan sama Mbak Rida tuh ada. Jadi bicara Indonesia Timur, endorfin naik, mungkin adrenalin naik. Nah ini yang saya tangkap, bahwa kita bisa bikin banyak di Indonesia Timur. Ya memang Mas Andre, kalau bicara tentang kepedulian Presiden Jokowi ya ke Indonesia Timur itu boleh dikatakan di antara kita sekarang punya 8 presiden, gitu, Pak Jokowi lah yang melihatkan secara jelas nyata kepedulian, keberpihakan kepada pembangunan di Indonesia Timur, mulai dari Papua, Maluku, NTT, kan begitu ya. Bahkan tingkat kedatangan dan kunjungan beliau ya ke Indonesia Timur itu pecah rekor lah dari presiden-presiden sebelumnya. Artinya kan memang Pak Jokowi itu ingin melakukan pemerataan pembangunan. Nah, khusus untuk Indonesia Timur itu kan tadi ada istilah 3 tungku itu ya. 3 tungku. Apa yang Mas Andre rekam ya dari masyarakat Indonesia Timur? Persepsi masyarakat Indonesia Timur terhadap Pak Jokowi itu seperti apa ya? Wah, kalau boleh tahu. Wow, itu beliau kayak bapak mereka. Wow, kayak orang tua udah. Jadi orang rela ngantri 6 jam itu loh Mas. Mas lihat Kalau aja. Pak Jokowi ke Indonesia Timur? Iya, Mas lihat aja rekam jejaknya itu semua ada tuh. 6 jam, 7 jam, hujan mereka tungguin. Hujan loh Mas. Nah, orang Timur itu original Mas. Original, cara bertindaknya tuh pakai hati, pakai rasa. Nah itu yang bikin saya terenyuh kalau melihat anak-anak di Timur punya begitu besar harapan yang mereka inginkan terjadi. Contoh gini Mas, ini dalam beberapa bulan terakhir ini aja Mas, YouTubers di Timur Indonesia itu kalau Mas lihat lagu Statue, saya harus bilang Statue karena itu anak keren banget, kamu keren, dan dia melakukannya, dia masuk ke ranking lumayan untuk lagu daerah di Indonesia Timur. Ada 4 lagu anak Timur, rap maupun kalau di Jawa bilangnya koplo Mas. Tapi kalau mereka bilangnya reggae disco. Iya. Dung, tak, dung. Mas lihat cek. Nah itu ada 12 juta Gen Z di Indonesia Timur yang 14 ribunya bermain YouTube. Banyak sekali. Dan 400-nya udah termonetize. Dan 7 yang sekarang lagi top-topnya Mas. Yang kalau dia show, dia bisa 50 juta loh Mas. Per sekali show, wow. Dibayar 50 juta. Dan dia bukan show di Ambon aja. Diundang di NTT, diundang di Lorentuka, diundang di Labuan Bajo, undang di Maluku Utara. Artinya apa? Mereka ini butuh perlindungan. Perlindungan supaya apa? Supaya ada akses yang lebih lagi diberikan agar waktu mereka udah mencapai katakanlah 10 juta viewers, dapat akses. Internet besar, jaringan gede, semua ada. Penjualan laptop atau bisa bagaimana dikirim ke sana. Mereka udah bisa bermain. Dapat perangkat studio, dapat perangkat alat. Kan itu semua butuh effort Mas. Iya. Kita lah yang pernah tahu jalan susah itu ke gunung, gak usah bikin jalan susah itu lagi ke mereka. Kita bikin jalan tolnya. Dek, kita muter agak jauh ya, tapi jalan tol. Ya. Nah, ini yang saya minta dari Bapak Joko Widodo. Pak, tolong buat jalan tolnya. Kira-kira gitu. Luar biasa. Kalau tentang rap itu ya, waktu Pilpres kemarin, saya yakin itu Indonesia Timur. Oke gas, betul gak? Itu Indonesia Timur kan, yang menyanyikan, yang bikin, itu keren bener itu lagu. Ya kan, simple, lirik dan musiknya benar-benar membuat kita itu langsung bergoyang kan gitu ya, dan gampang untuk dicerna. Oke gas, betul ya kan? Dan itu Indonesia Timur. Dan Indonesia Timur kan memang khasnya musik, ritmik, ya kan? Ya, kemudian olahraga, kan khas ya. Musik, olahraga. Menari, menyanyi, melari, olahraga lari. Bola, lari. Dari sisi budaya mungkin seperti itu, walaupun dari sisi kekayaan alam Indonesia Timur itu sangat kaya, Mas Andre, kan gitu. Nah, saya bilang juga ke Bapak, kita tuh punya laut yang keren banget. Belum lagi di dalamnya. Mas tahu kalau kita benar-benar punya oceanografi yang keren di Universitas Patimura sana. Mereka benar-benar orang bisa datang ke sana sekolah untuk meneliti tuh banda isinya apa aja. Belum pernah ada ya riset yang... Saya nggak tahu Mas, tapi saya mau ngomong aja nih. Tapi setahu saya belum ada riset laut yang benar-benar proper dan proven di laut paling dalam itu, laut Banda itu. Bos, Amerika aja bikin sel tuh buat apa Bos? Sel Banda lah, sel inilah, biar ngukurin dalamnya. Benar nggak? Ya. Nah kita diam-diam, bukannya kita bikin sekolah kelautan yang skalanya riset dan teknologi di sana, supaya memang dikhususkan, emang lautnya di situ Pak. Nah sekarang kita berpikir aja Pak, laut itu income-nya kemana? PDB-nya kemana Mas? Sementara Maluku berapa terbawa, nanti dicek aja. Tolong dikeluarin di bawah sini. Terus Papua berapa Mas?
NTT berapa? Keluarnya ya. Lautnya mas, bikin kaya orang mana? Orang asing kalau menurut saya sih. Asing gua. Asing. Iya, iya. Nah itu mas. Nah laut itu bisa ngidupin apa? Ngidupin turisme. Turisme mas. Seksi mas. Rinjani, Larantuka, Labuan Bajo, Banda Neira, Maluku Utara, Halmahera, Wakatobi, Raja Ampat Lembata, suku apa? Asmat mas. Waduh, gila. Itu semua kalau ada behind the story-nya mas, bisa dibikin cerita. Berapa banyak IP yang bisa nempel di media sosial kita? Siapa yang bikin cerita Lembata? IP-nya siapa punya? Siapa yang bisa bikin cerita Natsepa? Siapa yang bisa bikin cerita Maluku Utara, Halmahera, Morotai? Mas bisa bayangin ekonomi kreatif itu bergulir. Ini tapi ini nggak boleh kebanyakan kata. Harusnya kan pesannya Mas Andre ini kan disampaikan ke Pak Prabowo. Kenapa justru Mas Andre juga sowan ke beliau ke Solo kemarin? Sebenarnya sama mas. Oh dianggap sama ya. Jadi kita ini kalau saya bisa jadi perekat, kenapa saya jadi pembeda? Oh. Kan hari ini saya ke Pak Jokowi. Mungkin kalau besok-besok saya ketemu Bapak Prabowo, saya bilang Pak, begini ya Pak. Boleh juga kan? Boleh juga dong. Iya. Boleh kan Pak? Iya. Ya Mas Budi tinggal bilang ya Pak Prabowo keren. Ya kan? Nanti ketemu Pak Haye, Mas Agus, ketemu Bapak dong. Iya. Ketemu lagi Pak. Beliau presiden saya. Betul. Benar kan? Artinya ini akan Mas Andre coba komunikasikan kepada pemimpin-pemimpin kita ya yang memang punya kemampuan untuk menggerakkan ini gitu ya. Punya akses bos. Punya akses. Ya. Kita ini kan rakyat, minta tolong supaya yang langit-langit ini turun ke sana. Nah, kembali tentang Pak Jokowi, Mas Andre. Seandainya. Saya boleh minum mas? Enggak. Seandainya Mas Andre, Pak Jokowi itu kan sekarang bukan presiden ya. Siap. Sama seperti kita Mas, statusnya. saya kasih tau Kennedy Center, Mas tahu di Amerika. Kennedy Center sampai hari ini muter semua artis keren Amerika yang namanya Kennedy Center Award. Itu Kennedy udah nggak ada mas. Tapi legasinya menghidupkan generasi demi generasi Amerika industri hiburan. Coba kalau tiba-tiba Pak Jokowi. Apa ada rencana seniman atau budayawan untuk membuat semacam gagasan seperti terinspirasi oleh Kennedy Center itu? Misalnya Jokowi Center apa gitu? Semua senior-senior saya sudah berpikir seperti itu. Semua senior saya tidak tiba-tiba jadi. Ini juga teman-teman di atas juga udah melakukan banyak. Cuman kan mungkin dulu tuh duit kita masih sedikit. Jadi banding harus dipindahin kemana-mana dulu mas. Bener kan? Eranya sekarang kan lebih tepat karena digitalisasi. Nah segala bisa dipermudah. Sejauh yang Mas Andre ikuti dan rasakan ya, sepanjang 10 tahun itu kalau dalam amatan saya memang Pak Jokowi itu paling sering mengundang artis loh ke istana, dari komedia, musisi, ya kan paling sering dibanding presiden-presiden. Mungkin yang agak sering mengundang artis itu mungkin zaman Bung Karno ya kan gitu. Nah Bung Karno baru Pak Jokowi. Iya. Kan jauh sekali gitu dari presiden pertama, 2, 3, 4, 5 lewat ke-7 kan gitu loh. Nah bahkan ketika beliau itu sedang menghadapi sebuah tekanan politik yang diundang para komedian gitu. Benar kan? Ke Bogor kan? Iya. Ini kan menarik ya. Nah, sekarang Pak Jokowi kan bukan presiden lagi, ya kan? Sepanjang yang Mas Andre rekam dari teman-teman musisi, artis ya. Mereka rindu gak sih Pak Jokowi? Kalau jadi gini, pertemuan kemarin itu kan saya tidak rencana untuk ada di TikTok. Tidak sama sekali. Saya keluar dari rumah Bapak itu sudah ada 500 orang Mas yang ngantri untuk masuk setelah saya. Nah 500 itu mungkin ada 200 punya kamera. Ya sudah. Saya langsung bilang, kalian mau saya nyanyi depan Pak Jokowi? Nah saya nyanyi lah. Nah dari TikTok itu kan chatnya banyak yang bisa dilihat. Semua itu bilang terima kasih dan ada yang bilang Maluku hadir, Papua hadir. Terima kasih Bung, terima kasih sudah jaga Pak Jokowi. Boleh lihat ya itu semua. Jadi yang Mas Andre rasakan mayoritas masyarakat kita benar-benar menjaga Pak Jokowi ya, walaupun itu dari hati masing-masing gitu ya. Iya. Jadi dari situ saya bisa lihat bahwa memang orang mencintai beliau. Dan NTT hadir, Bung Andre terima kasih, Kakak Bung terima kasih sudah mewakili kita di Solo. NTT itu buat saya rasa terima kasih mereka besar sekali buat Pak Jokowi. Kalau saya datang, kenapa Mas bilang kenapa ke Pak Jokowi? Ya baru Pak Jokowi yang bilang Mas Andre datang. Itu tadi Mas. Mungkin besok bisa ke presiden yang lain lagi. Ya menarik sih memang. Nah seandainya Pak Jokowi ke depan gitu ya, entah besok, lusa, atau minggu depan datang nih berkunjung ke entah ke Papua, entah ke ND. Saya sudah bilang sama Bapak kalau ke sana saya ikut. Kira-kira yang mau saya tanyakan adalah respon masyarakat masih sangka enggak gitu? Karena pada saat dulu kan ditunggu oleh beribuan orang itu kan beliau masih presiden. Kalau ketika sudah menjadi orang biasa begini masih berduyun-duyun gak sih menurut Mas Andre? Kalau ngomong sekarang kita
mungkin dibilang so tau lo, mending kita datang beneran, kita buktikan. Baru Mas bilang kita ketemu lagi di podcast, baru bilang kemarin lihat kan? Iya. Itu kita buktikan aja dulu. Mas, orang Timur Mas itu sangat dekat sama beliau. 3 Tunku ini? 3 Tunku. Tunku Maluku, Tunku Papua, Tunku NTT. Sangat dekat. Generasi usia 40 ke bawah, itu Jokowi habis. Oh justru yang Gen Z ya, yang Jokowi habis. Idola berarti ya? Bilang, begitu Bapak bilang, Mas Andre kita ke Ambon. Oh selesai. Pecah Ambon. Ke Papua? Oh ke Papua? Pecah Papua. Luar biasa. Iya. Sebenarnya apa sih yang istimewa dari Pak Jokowi kalau begitu? Kerja nyata. Kerja nyata. Buktinya udah kelihatan. Terlihat. Bendungan, terlihat jalan, terlihat asmat, terlihat lingkar Papua. Jembatan Merah Papua. Iya. Jadi ya banyak udah terlihat bos. Kita cuma bisa bilang bahwa ya 10 tahun ya segitu banyak. Jadi saya begitu kemarin lihat beliau ketawa-ketawa dari begini duduk begini pindah ke segini. Saya ini kayak ngobrol sama sahabat yang 10 tahun gak ketemu. Jadi sangat-sangat rendah hati. Nah, saat ini kan yang justru menjadi sorotan selain Pak Jokowi oleh orang yang benci ya tentunya ya. Kalau orang yang sudah seperti Mas Andre, mungkin juga seperti saya ya kan. Mungkin kita dapat posisi yang dulu waktu 98 ribut-ribut Pak Harto. Orang hajar Pak Harto Mas. Saya bilang, Pak Harto tuh orang baik. Mereka bilang, gila lu. Gue bilang, ya lu aja yang gak kenal. Gue kenal. Oh dari Pak Harto juga Mas Andre deket ya? Aku main Mas di Samalan di rumah Mbak Tutut. Iya. Jadi gue liat Pak Harto ketemu dan mau bisa nyanyi. Gak ada masalah bos. Jadi begitu Pak Harto orang repot dengan Pak Harto, gue bilang, lu aja gak kenal. Gue mah baik sama Pak Harto. Nah mungkin sama sekarang nih. Dengan Pak Jokowi. Gue gak tahu. Ini orang-orang gak tahu dari mana tiba-tiba ngengok. Emang lu ketemu sama Jokowi? Emang lu bilang Pak Jokowi bilang apa? Males ketemu lu. Ya kan? Rendah hati itu kelihatan ya. Mas, ada tuduhan begini Mas Andre. Mas Andre kan kemarin sudah ke Jalan Sumber itu ya. Dan selalu banyak orang. Nah, Mas 500 pagi. Itu saya memang bawa seseorang. Bawa seseorang itu adalah saya menghormati beliau. Namanya Syahnagra. Bapak Syahnagra itu adalah memang beliau punya museum di Menteng. Dan beliau adalah pemerhati asmat. Karena beliau sudah melakukan pekerjaan dengan asmat di tahun 2007. Yaitu mendirikan SMK Desain dan Seni Kreatif di asmat. Saya ajak, Mas mau nggak kita ketemu Pak Presiden? Wah, umur 71 tahun bos. Wow. Ketemu Presiden. Adrenalin naik. Luar biasa. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah itu orang-orang yang berduyun-duyun setiap hari, ya kan? Itu karena dimobilisasi atau memang itu spontanitas dan kemauan rakyat atau kemauan masyarakat? Mas, dalam penglihatan Mas Andre. Mas, misalkan baru pertama kali lihat nih, 500 pagi, 300 sore, ya kan? Saya lihat gini, terus waktu saya pulang tuh mereka gini, ada yang pakai seragam, ya 50 perempuan, mau ke umroh. Dari mana datangnya mau ke umroh, minta izin ke Pak Joko Widodo. Ada hubungan apa? Iya kan? Iya. Kalau dalam hati dua, kalau mau umroh aja. Ngapain? Tapi mereka datang dengan seragam. Kerudung, semua. Mau ke umroh Pak Andre, foto dong Pak Andre, foto. Mau umroh, iya ini kita 50 orang mau umroh. Terus mau minta izin. Waduh, permisi ke Pak Jokowi. Dari kota Solo atau dari luar kota? Dari luar kota, plat G. G dari mana ya? Pokoknya Jawa Tengah. G. Nah, Pekalongan ya? Berarti bukan Solo, jauh lah ya kan? Bos. Ada Sumedang, ada Medan. Oh ya, Medan. dari luar pulang. Iya. Medan nangis. Jadi menurut saya apa ya? Ibu-ibu nangis itu jangan bilang dia acting. Itu benar-benar dia rencana mau ketemu dan bos gua aja ketemu beliau bos. Dari 25 persoalan yang gua mau kasih tahu, cuma 7 yang gua bisa ngomong. Kaki gua gini bos, di bawah. Gemeter bos. Ini aja belaga tenang. Tapi betul gitu ya? Ini goyang-goyang bos. Jadi apalagi ibu-ibu itu. Jadi menurut saya keren lah. Jadi itu bukan karena dimobilisasi atau ada yang kayak ada event organizer-nya gitu. Kalau saya bilang enggak ada ya. Dan Bapak itu memang welcome pada semua. Mereka pulang, mereka selesai mereka pulang. Dan mau dikasih kesempatan berfoto. Itu satu-satu Pak Jokowi tungguin. Wow, itu kalau 500 pagi, 500 siang berarti kan 300 lah kalau sore. Maksud saya gini loh Mas Andre. Capek loh sebenarnya. Capek loh. Kan boleh sabar ya? Capek loh bos. Bener.
Cuma saya tanya kan, waktu saya udah selesai bicara ya, sejam 20 menit, terus beliau antar saya ke pintu. Saya bilang, Pak, sehat-sehat Pak, sehat Mas Andre. Ayo Mas Andre, saya anterin sampai depan pintu. Oh, sampai depan pintu depan. Saya pikir sampai di beranda doang. Ternyata sampai depan pintu depan Mas. Nah saya tanya, Pak, ketemu gini, kata beliau, ini semangat saya Mas. Ini yang bikin saya sehat. Oh, ini yang bikin saya sehat, kata Bapak. Bikin saya sehat. Adrenalinnya di situ. Oh. Jadi sudah beda Mas, mungkin cara melihatnya. Ya. Jadi kalau begitu memang sudah terbantahkan setidaknya dari apa ya? Tapi ini dari kacamata saya. Istilahnya saya mau mengatakan bahwa dari pandangan mata Mas Andre di lokasi, ternyata apa yang dituduhkan itu tidak benar sama sekali. Emang ada yang tuduh? Ada, bahkan dibilang begini, wisata Jokowi itu memang sudah diatur, sudah dikondisikan, sudah ada yang menyiapkan bis, mengasih uang transfer, seperti itu Mas tuduhannya kan gitu loh. Ya kan, makanya ketika Mas Andre yang sudah ke sana kan bisa juga menilai dan melihat, wow ternyata ada yang ngurus tuh di situ misalnya. Nggak ada ya seperti itu ya? Nggak ada. Ada plat G, ada plat H, ada DK, D apa. Jadi menurut saya capek Mas kalau kita urusin orang-orang yang gitu. Nggak usah diurusin. Nggak usah. Buang-buang waktu sampah itu Mas. Menularkan energi negatif di kita ya. Kita bahas aja, kita jadi negatif. Nah oke. Sekarang ini kita beralih ke tentang Mas Wapres. Gibran. Mas Gibran. Saya nyanyi loh, kawinan dia saya nyanyi. Oh ya. Nah maksud saya begini. Mas Gibran ini kan juga sekarang menjadi salah satu orang yang nggak tahu apa-apa tapi dikait-kaitkan dan juga kemudian mendapat serangan-serangan, tuduhan-tuduhan yang nggak bagus seperti itu. Tapi yang kita catat juga adalah reaksi Mas Wapres ini kok nggak ada bedanya dengan ayahnya gitu loh. Tenang, nggak merespon, tetap bekerja gitu loh. Kayak tadi kita Mas, gak usah dipikirin Mas. Kita pikirin kita yang repot Mas. Sekarang, ini kan Mas Andre banyak berinteraksi dengan teman-teman musisi muda yang seusia dengan Mas Wapres. Kira-kira apakah ke depan ini memang Mas Wapres itu mampu menjadi semakin representatif dari generasi muda ya untuk membawa Indonesia ini menjadi lebih maju lagi ke depannya bersama. Anggaplah begitu ya. Kalau saya wakil orang muda yang masuk dalam jalur politik dan punya posisi sangat tinggi saat ini secara politik ya kan. Di usia muda. Iya, di usia muda, apakah kira-kira Mas Gibran ini akan lupa diri ya ketika di posisi ini ya kan, atau memang Mas Gibran akan mampu ya membawa generasi muda ini akan punya kemampuan dan mampu berbuat sesuatu untuk Indonesia? Kalau saya melihat Mas Gibran 2 hari apa 4 hari lalu tuh ke NTT. Oh ya, ke NTT ya. Ke NTT. Saya ke Solo, beliau ke NTT. Nah, dengan seringnya beliau ke timur, akan merubah orang punya persepsi tentang beliau nggak ngapa-ngapain. Gimana maksudnya? Jadi sana gimana nih? Orang pikir sekarang Mas Gibran nggak bekerja, ya diam-diam di kantor. Nah, begitu beliau mulai main ke timur, hati-hati. Wah, ngeri kali. Kata-katanya paten juga nih. Mulai main ke timur, paten kali. Udah hampir jadi politik Mas ya? Hampir ya? Belum tapi kan? Belum. Untung Mas, untung. Jangan politik jangan. Iya. Untung aja. Jadi kalau saya kalau beliau sudah main ke timur, itu cakep. Cakepnya gini. Ya, kita di timur juga pernah punya harapan. Mungkin harapan itu ada di Mas Gibran. Ya kan? Iya. Jadi ya kita lihat saja. Saya sih berharap Mas Gibran dengan digitalisasi, dengan dia punya pemikiran-pemikiran yang saat ini masuk ke milenial dan memang kemampuannya begitu besar sebagai wakil presiden, akses yang begitu luas, saya pikir punya kemampuan apa saja. Nah, kalau dia punya perahu Nuh, saya selalu bilang perahu Noah. Mas tahu kan? Perahu Noah itu diisi oleh makhluk-makhluk terpilih. Betul. Ya kan? Nah itulah. Saya ajak Mas Gibran, Mas kita bikin perahu Noah. Kita bawa ke timur. Turun di Bali, ambil kehebatan Bali. Turun ke Lombok, ambil kehebatan Lombok. Sumba, Sumbawa, Larantuka. Karena memang perahu Noah itu kan perahu besar ya kan? Betul. Wapres bos. Iya kan? Tapi jangan lupakan juga Indonesia Barat. Enggak Mas. Ya kan? Semua pastinya. Semua pastinya. Tapi itu saya bilang Mas, begitu punya perahu Noah, catat itu perahu Noah. Pas Zulfan Lindan, sorry saya bilang perahu Noah. Kita bisa ngangkut banyak orang Pak. Iya. Orang-orang terpilih yang memang punya visi besar. Dan mereka ada di timur. Semua tinggal menunggu ini. Apapun mereka bilang, nekat tak